tempat ini, yaitu salat Jumat muadah, manduroh jamaah dan mutaqaddimah fil matar, yang menjadi imam hukumnya wajib niyatul imamah, niat menjadi imam. Jika tidak niat menjadi imam, contoh di dalam salat Jumat di sini disebutkan lam tasihha niyatuhu, maka tidak sah niatnya. Nah, maka menjadi imam salat Jumat harus ada niyatul imamah. Nah, itu sudah selesai syarahnya, cuma ada sedikit lah. Nanti kita langsung menginjak ke judul baru, syarat-syarat qudwah. Syarat qudwah itu mengikuti, cuma ada sedikit lagi nih syarahnya. Kita lanjutkan. Summa'lam, kemudian i'lam, ketahuilah, anna niyatal iqtidai, sesungguhnya niat iqtida itu mengikuti, ya. Awil i'timam, atau menjadi makmum, awil makmumiyati, atau makmum, awil jamaati, atau berjamaah, wajibatun alal makmumi in aradal mutaba'ati mutlaqan, maka hukumnya menjadi wajib atas makmum secara mutlak jika dia mau mengikuti imam. Bisa dipahami, Pak? Bagi makmum secara mutlak hukumnya wajib mengucapkan kalimat makmuman jika dia mau mengikuti. Nah, hukumnya menjadi wajib. Jadi kapan bagi seorang makmum mengucapkan makmuman? Kapan? Hadhihi niyatu alaihi mal ihram. Nah, nanti disabatkan. Kapan seorang makmum mengucapkan kalimat makmuman? Niat ini disertakan dengan niat pada waktu takbiratul ihram. 1. Setiap sholat fardu yang ditunaikan secara berjamaah. Nah, meskipun di tempat yang 4 tadi, Pak, Jumat, muadah, gitu Pak ya, kemudian yang dinadarkan, kemudian jamaah takdim, jika konteksnya dia adalah seorang makmum, dan di luar sholat yang 4 juga, jika konteksnya mengikuti, maka hukumnya wajib mengucapkan kalimat makmuman. Atau di dalam sholat sunat yang dianjurkan secara berjamaah, kan dia mengikuti, maka wajib hukumnya bagi makmum pada niat takbiratul ihram yang disertakan waktu pada takbiratul ihram mengucapkan kalimat makmuman. Bisa dipahami, Pak? Contoh Idul Fitri, usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, jadi setiap salat sunat yang ditunaikan secara berjamaah bagi makmum wajib hukumnya mengucapkan kalimat makmuman in aradal mutaba'ah mutlaqon, secara mutlak jika dia menginginkan untuk mengikuti, walau bi asna'i sholatihi, meskipun dalam keadaan di tengah-tengah salat, fi ghairi tilkal arba, selain dari sholat yang tadi disebutkan. Jadi di luar sholat yang tadi disebutkan tetap tugas makmum, maka hukumnya wajib mengucapkan kalimat makmuman. Amma fiha fatajibu hadhi niyatu alaihi mal ihram, fatajibu maka hukumnya menjadi wajib hadhihi niyatu, niat ini alaihi atasnya mal ihrami, disertakan pada waktu takbiratul ihram. Bisa dipahami, Pak? Jadi niat makmuman itu
pada waktu takbiratul ihram disertakan dengan niat sholat. Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, kalau maghrib usolli fardal maghribi thalatha raka'atim mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala in aradal mutaba'ah mutlaqon. Jika sendiri di rumah, tidak diwajibkan untuk mengucapkan kalimat apa-apa. Makmuman, pilih gitunya. Kebiasaan makmuman dibawa sholat waktu sendiri. Bapak nggak makmum kasaha, gitu. Sah tidak pas sholatnya? Sah tidak salatnya, mengikuti siapa gitu. Kalau ngukur kepada sah, tidak ada dalam 14 ini kepada hal-hal yang membatalkan apa-apa salat. Sah, cuma tidak sempurna salatnya karena dia bitimam kepada siapa gitu. Jadi hati-hati kalimat makmuman kebawa waktu sholat sendiri gitu. Ya jangan jauh-jauh, dulu sudah dibahas kesempurnaan ucapan salam di dalam sholat itu adalah Assalamualaikum warahmatullah. Itu kan kesempurnaannya. Jika aweh salam di dalam sholat tidak disunahkan untuk mengucapkan wabarakatuh, kemudian ia mengucapkan wabarakatuh, berarti menyelisihi sunnah. Maka sebagian ulama ittifaq tidak sempurna pas salatnya jika dia mengucapkan salam sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sempurna. Jika sempurna eta TKD. Numawi kedah betul-betul apa-apa sadar dan pakai ilmu gitu. Ada di dalam kitab Muhadzab orang yang mengatakan di dalam tasyahud awal itu Pak, tugas makmum sampai kapan Pak? Sampai Allahumma sholli ala Muhammad, cukup segitu Pak. Tidak usah mengatakan apa-apa. Wa ala ali Muhammad. Jika dengan sengaja mengucapkan wa ala ali Muhammad, sebagian ulama fikih mengatakan harus sujud sahwi. Kalau sholatnya sendiri, beda kalau sholat berjamaah intidorul imam boleh dilanjutkan sampai menunggu imam bangkit untuk rakaat ketiga. Hati-hati Pak urusan fikih ini. Bisa dipahami Pak? Gitu. Jadi memang referensinya memang nanti harus muhadzab, harus majmu' biar lebih luas lagi cakrawalanya gitu. Kalau hanya sebatas apa-apa Safinatun Najat gitu kan, hanya inti-inti dan hanya dasar-dasar saja yang disampaikan, belum kepada bab-bab yang lain gitu. Nah itu Pak bisa dipahami mungkin ya. Jadi in aradal mutaba'ati mutlaqan, jika secara mutlak menginginkan untuk mengikuti, artinya sholat berjamaah. Kal imami juga sama halnya seperti imam. Falau taba'a fi fi'liyin, jika seorang makmum mengikuti di dalam rukun fi'li walau wahidan meskipun satu, atau salamun menunggu awe salam ba'dan tidorin kasiri urafan, setelah menunggu lama secara uraf, lil mutaba'ati untuk mengikuti, walam yanwi hadhihi niat, kemudian dia tidak niat dengan niat ini, au syakka, atau ada keraguan fiha di dalam salat tersebut, batalat salatuhu, maka menjadi batal salatnya. Tuh bisa dipahami Pak. Iya, dia tidak mengucapkan apa-apa. Makmuman, kemudian intidar imam, menunggu saja imam, nunggu ruku, ikut ruku. Tapi dia tidak baca apa-apa, Pak. Tapi tidak mengucapkan apa? Makmuman. Ya udah batalat salatuhu Pak, batal. Disebut mufarokoh dasanes. Makanya hati-hati kalau itimam Pak. Gitu.
Allahu Akbar. Li'annahu robatoha ala sholati ghairihi bila robitin bainahuma mutayakinin. Li'annahu sebab robatoha menghubungkan ala sholati ghairihi terhadap sholat yang lainnya bila robitin tanpa menghubungkan bainahuma antara keduanya mutayakinin secara yakin. Tuh, jadi makmum harus mengucapkan apa Pak? Makmuman. Nah, jika makmum mengucapkan kalimat makmumah, maka sudah robit. Robit itu apa Pak? Sudah menghubungkan, mu'alak, sudah ngait. Maka konteksnya sholat dilaksanakan secara berjamaah. Jadi mengikuti pun menjadi dinilai sholat berjamaah. Karena sudah niat Pak, makmuman. Nah, hati-hati Pak. Nah, sekarang jika sholat berjamaah kemudian tidak mengucapkan kalimat, hanya tugasnya menunggu saja. Maksud menunggu itu apa? Imam ruku ikut ruku, imam salam ikut salam, tapi tidak mengucapkan apa? Makmuman. Berarti dia apa? Tidak menghubungkan. Lantas batalat sholatu, maka sholatnya menjadi batal. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu Pak sampai sini? Kalau adaannya yang kelewat. Kalau adaannya bagaimana yang kelewat gitu. Dulu Pak sudah belajar Pak nih. Tingkatan sholat itu ada 3. Nih, tingkatan niat. Dulu sudah belajar. Tingkatan niat itu ada berapa? Ada 3. 1, sholat fardu. 2, sholat sunat dengan sebab. Kemudian yang ketiga, sholat sunat mutlak. Jika yang ditunaikan itu sholat fardu, yang harus ada, yang wajib ada di dalam niat itu 3. 1, harus qasdul fi'li. 2, harus ta'yin. 3, harus fardiyah. Jadi di dalam sholat fardu itu 1, harus ada usholi. Kemudian tentukan sholatnya sholat apa. Kemudian harus ada fardiyah, fardunya. Berarti usolli fardos subhi. Cukup segitu. Adapun mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Kalau adaan itu jadi mustaqbilal kiblah. Kemudian apalagi adaan, kemudian lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah. Beda lagi kalau makmuman, beda judul. Beda apa-apa, beda bahasan. Kalau makmuman bahasanya di dalam syurutul qudwah, syarat-syarat berjamaah. Bisa dipahami Pak? Ya. Jadi kalau konteksnya berjamaah, mengucapkan makmuman itu hukumnya menjadi wajib gitu. Tapi kalau di luar tidak berjamaah secara mutlak tidak mengikuti, maka tidak menjadi wajib. Karena kenapa? Itimam kepada siapa? Itu. Jadi harus ada usholi, harus ada qasdun. Qasdun itu memaksudkan, kemudian ta'yin. Ya, ta'yin itu menentukan sholat apa yang dilakukan dan jumlahnya berapa. Kemudian apalagi? Fardiyah, harus ada kefarduannya. Jadi usholi fardos subhi. Sebegitu juga cukup. Rakaataini Allahu Akbar, tidak pakai mustaqbilal qiblah, tidak pakai adaan. Tentu kalau makmuman tadi menjadi hukumnya wajib karena iktida. Bisa dipahami. Kalau itu derajatnya sholat fardu. Kalau sholat sunat dasababin, yang karena ada sebab, itu cukup 2. 1 cukup qasdul fi'li, yang kedua cukup ta'yin. Kalau sholat sunat mutlak, itu cukup usolli saja. Meskipun 1 rakaat ditunaikan boleh. Kata Bapak, usolli Allahu Akbar, boleh Pak. Berarti yang Bapak tunaikan itu adalah sholat sunat mutlak. Mau 1 rakaat pun juga tidak menjadi masalah. Dulu sudah disampaikan. Kalau konteksnya sholat sunat mutlak, yang ya sholat sunat mutlak berarti tanpa sebab. Kalau yang ada sebab mah harus 2, harus qasdun dengan ta'yin. Nah itu dulu sudah disampaikan pada awal-awal tingkatan niat. Gitu. Bisa dipahami dulu Pak? Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Gitu. Karena masalahnya kita tidak akan balik lagi Pak. Gitu. Jadi harus benar-benar paham. Paling nanti pindah kitab. Kalau pindah kitab nanti akan, oh iya ya dulu ada di Sapinah, paling gitu.
Kalau ingat gitu ge lamun teu inget mah moal oh iya. Gitu. Cukup dulu Pak sampai sini. Bi khilafi berbeda malau taba'a fi qaulin ghaira salam. Tentu berbeda jika seorang makmum tabiun mengikuti fi qaulin dalam rukun qauli ghairu salam selain salam au taba'a atau dia mengikuti fi'liyin ittifaqan di dalam rukun fi'li secara ittifaq min ghairin tidorin tanpa menanti au ba'dan tidorin yasirin atau setelah menanti intidorin yasir sebentar au kathirin atau lama lalil mutaba'ah tidak untuk mutaba'ah lakin jika tapi launa wal makmum al itimam jika nawa al makmum seorang makmum itu berniat iktimam mengikuti fi asna'i sholatihi dalam asna'i sedang dalam sholatnya soha ma'al karohah sah-sah saja tapi hukumnya menjadi makruh. Jadi contoh Bapak lupa gitu Pak ya gitu pas waktu takbiratul ihram pertama bersama imam tidak mengucapkan kalimat apa Pak makmuman ingat-ingat sudah berapa rakaat sudah 2 rakaat padahal sholat yang ditunaikan mungkin tinggal 1 rakaat lagi. Boleh-boleh saja niat di tengah-tengah bermakmum di tengah-tengah sholat cuma hukumnya makruh. Nah jadi kan makmuman itu ya harus dari awal. Kalau konteksnya karena lupa mungkin di kemudian ia niat sehingga konteks sholatnya agar sholat berjamaah kemudian di tengah-tengah dia niat iktimam sah-sah saja tapi hukumnya menjadi makruh. Makruh itu apa? Ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi itu ya kalau nggak salah. Ya betul. Mahyusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Nah itu hukum makruh di dalam fikih. Wala yahsulu lahu fadilatal jamaah. Tentu dia layah sulu ya karena hukumna makruh sehingga keutamaan salat berjamaah baginya tidak tercapai hatta fi ma'adrakahu ma'al imam sehingga dia bersama dengan imam alal mu'tamad menurut pendapat mu'tamad li'annahu sayyara nafsahu tabi'an ba'da'an kana mustaqilan karena dia menjadikan salatnya mengikuti setelah dia melakukan salat sendiri. Fal ula nah di sini jika hal itu terjadi dia melakukan sholat sendiri maka fal ula yang lebih utama al iqtisaru ala rakaataini dia meringkas sholatnya menjadi 2 rakaat wa yusallima kemudian dia ucapkan salam summa yaqtadiya khalfa dzalikal imam kemudian dia mengikuti di belakang imam tersebut. Begini Pak, jika seseorang datang ke mana nih ke masjid gitu Pak ya dia langsung sholat sholat sunat sudah mungkin Pak ya kemudian sholat dia menunggu intidor yang lain tidak ada Pak gitu sehingga dia tunaikan sholat secara sendiri. Di tengah-tengah sholat 1 rakaat datang segerombolan nih dia kan mengikut dia sholat berjamaah ada imam ada makmum mungkin 3 orang. Tadi nih yang sholat sendiri mau menyelesaikan sholatnya sampai selesai atau mau berhenti kemudian ikut berjamaah kira-kira Pak? Kalau mau mencari keutamaan sholat berjamaah gitunya ringkas sholat menjadi 2 rakaat bisa dipahami Pak. Contoh yang 4 rakaat tadi sendiri karena melihat jamaah pada datang dia sholat berjamaah dia sedangkan sedang sholat sendiri. Maka jika ingin mengikuti keutamaan sholat berjamaah maka tugas dia ringkas sholat sholat duhurnya mungkin Pak ya ringkas sholat duhurnya menjadi 2 rakaat setelah 2 rakaat salam kemudian dia ikut sholat berjamaah maka yang tadi meskipun niatnya adalah usolli fardu karena mengejar sholat berjamaah hukumnya menjadi pahala sunat bisa dipahami Pak?
Walaupun tengah jalan. Walaupun di tengah jalan, salam, tapi syarat harus menjadi 2 rakaat. Contoh, baru 1 rakaat boya, assalamualaikum, jangan. Selesaikan dulu sampai apa? 2 rakaat. Setelah 2 rakaat, aweh salam. Ya, ikhtisar diringkas di sini rakaat ini harus menjadi 2 rakaat. Jadi jangan di tengah jalan 1 rakaat langsung apa-apa, langsung tersalam aja gitu ya. Enggak usah. Jangan dibatalkan, langsung ikut. Sudah selesaikan saja 2 rakaat, kemudian dia salam, kemudian tidak mengikuti sholat berjamaah. Yang tadi ia tunaikan yang diringkas menjadi 2 rakaat, maka derajatnya menjadi sholat sunnat. Kalau yang diikutinya sudah mulai Pak, masuk jadinya, jadi masuk boleh. Boleh, tidak menjadi masalah karena bukan sholat mu'adah. Gitu. Berarti kan yang tadi dia sholat sendiri kan Pak ya? Berarti yang kedua mah sholat apa? Dengan mengucapkan kalimat apa? Ma'muman, karena keutamaan sholat berjamaah, li fadilati sholatil jamaah. Walaupun dia tidak ikut takbiratul ihram awal. Gitu. Berarti dia kondisinya adalah masbuk, boleh, tidak menjadi masalah, tapi dia mendapatkan keutamaan sholat berjamaah dibanding dia harus menyelesaikan 4 rakaat sendiri. Bisa dipahami Pak itu? Walaupun yang awalnya 4 ya. Iya. Jadi dijadikan yang ia lakukan pertama itu menjadi sholat apa Pak? Sholat sunat. Itu meskipun ia laksanakan 2 rakaat. Jadi ringkas saja, yang 4 menjadi 2, yang 3 menjadi 2. Maka ditilai itu menjadi sholat sunnat. Gitu. Niatnya jadi kosor. Niatnya jadi kosor. Enggak ada niat kosor, enggak niat apa, sudah selesaikan saja sholat, jadikan saja sholat 2 rakaat. Kan masalahnya dia munfarid nih, kemudian datang segerombolan untuk berjamaah, saya mau ikut berjamaah, maka selesaikan saja yang 4 itu menjadi 2, sudah aweh salam, kemudian ikut sholat berjamaah duhur. Yang tadi dilaksanakan dinilai sebagai sholat sunat. Itu saja, tidak ada kosor, tidak ada apa, enggak. Wajib jadi sunat Ya sudah, itu Allah lah yang tahu kayak urusan pahala itu Pak ya. Tapi ditilai sebagai sholat sunat, dia meringkas yang fardu dia menjadikan 2 rakaat karena apa? Mengikuti sholat berjamaah. Ya. Kalau kondisinya kita lagi sholat munfarid, nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba gerombolan itu berjamaah, kita niat itu jadi imaman atau gimana? Kan tadi tidak mesti menjawab bagi makmum, bagi imam itu tidak usah diganti lagi niat di tengah apa? Di tengah sholat menjadi imaman, sudah tugas makmum. Ya, jadi tugas apa? Makanya makmum yang harus ngerti nih. Maka sholat ditunaikan secara berjamaah tatkala makmum mengucapkan apa? Makmuman. Enggak usah imam di tengah jadi siapa Pak? Itu bisa dipaham. Itu mah tugas siapa? Tugas makmum, bukan tugas imam. Kalau ditepak di belakang itu jadi imaman. Nggak boleh sekarang makan deh, gitu ya. Nggak usah niat jadi apa Pak, jadi imam, jadi imaman. Cukup saja makmum mengucapkan kalimat makmuman lillahi ta'ala, maka dengan sendirinya sholat ditunaikan secara berjamaah. Jadi ujuk ayah nur tepak ke imaman lah. Itu nepak lah. Sebetulnya Pak, maaf, isyarah kan, cuma hati-hati gitu Pak ya, dengan apa? Dengan isyarah tersebut, gitu bagus. Kade jangan sampai anu ditepakna batal sholat. Gitu, hati-hati. Contoh bilih gitu Pak, gitunya nuju ditepakan, nuju husu ngarenya Allah gitu kan, sehingga keluar 1 huruf 2 huruf yang dipahami kan jadi rusak salat, jadi gegeran gitu ya gitu. Jadi itu ya sebagai boleh sebagai isyarat, cuma konsekuensinya tadi ke imam bukan makmum, kan makmum mah belum takbiratul ihram ya.
dek nyarios oge teh jadi masalah. Nepakna teh kan nepak teh sebelum Allahu Akbar kan? Iya, jadi tidak ada apa pengaruh kepada siapa Pak? Makmum yang pengaruh kepada siapa? Kepada imam. Kalau tidak memberikan isyarat nggak apa-apa sebetulnya ya langsung aja. Kalau tidak memberikan isyarat ya bagus, tidak menjadi masalah. Tapi minimal harus harus itu tidak ngeh juga pun tidak menjadi masalah, biar dia sendiri khusyuk dengan dengan bacaannya. Tugas makmum untuk dengan mengucapkan makmuman dengan sendirinya itu sholat sudah ditunaikan secara berjamaah. Ada isyaratnya kalau kita lagi sholat sunnah itu. Memang kalau maaf nih, kalau makmum nepak gitu Pak ya, itu sebagai satu isyarat agar dia mau mengikuti menjadi makmum. Bagi imam pun juga ada isyarat. Jika yang sedang ia tunaikan itu adalah sholat sunat, bukan sholat fardu, kasih saja isyarat. Cukup satu kali gerakan ini kan dihitung satu, Pak. Kalau tangan mah ya. Jadi kembali ke tempat asal dihitung satu. Beda dengan gerakan kaki. Dulu sudah disampaikan. Cukup saja. Makmum harus paham. Kan itu menolak. Berarti dia sedang melaksanakan sholat sunat. Gitu, bisa dipahami Pak. Bagaimana kalau orang ngeskieu makmum maksa. Begini makmum masalah. Iya Kan tidak semua paham. Ya. Gerakan ini mengisyaratkan dia menolak salat. Ya betul. Jadi begini adalah isyarat menolak. Maksud isyarat menolak ini yang ia tunaikan sedang sholat sunat, bukan sholat fardu. Sekarang jamaah harus paham. Jika ada seorang imam kita bermakmum kemudian dia melambaikan tangan ya. Atau ke ini aja Pak, ke atas pun juga tidak menjadi masalah. Mau ke bawah boleh, mau ke atas boleh, kan kadang ulah kikian itu. Tapi hampir rata-rata kebanyakan ke bawah Pak, kira-kira ke atas gitunya itu. Subhanallah. Summa yaqtadi khalfa dzalikal imam, kemudian dia mengikuti di belakang imam tersebut. Maka yang diringkas salatnya menjadi 2 rakaat dia waktu munfarid, meskipun dia sedang melaksanakan salat fardu, hukumnya ditilai menjadi salat sunat. Sudah ringkas saja menjadi 2 rakaat, kemudian dia ikut berjamaah. Ya, tapi yang terjadi gimana Pak? Urang dek jongjon we dina salat fardu munfarid. Biasanya mah gitu. Hampir rata-rata. Terus untuk membatalkan sholat kan nggak seenaknya. Ya. Karena orang kan muslim. Dia mau sholat lagi sholat sunat dulu kan. Tiba-tiba komat baru 1 rakaat. Kan kalian main batal aja, berarti nggak begitu, ada caranya kan? Iya betul. Jadi kan untuk sholat sunat ini 1 rakaat kan? Ya kemudian ya. Lagi 1 rakaat komat. Main batal ya, padahal kan nggak begitu, ada aturannya kan? Iya betul. Gimana tuh Ustaz? Iya. Langsung begitu aja tuh dia harus duduk sampai sekarang 1 rakaat ini. Kan ada 2 versi, ada kira-kira gimana? Oh gitu kaitannya. Cara membatalkan sholat. Iya. Langsung gitu, terus ada yang tidak. Tadi iktisar itu apa? Diringkas. Konteksnya diringkas berarti sholat tersebut harus ditunaikan sampai akhir rukun sholat, yaitu mengucapkan salam, biar sholatnya menjadi nilai ibadah. Karena sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan dengan ucapan salam. Jika dia tidak ditutup dengan apa-apa, meskipun ia melaksanakan sholat sunat, berarti terjadi sholat tadi itu. Ya, jadi kalau mau jadi sholat, tunaikan sampai rukun terakhir, yaitu mengucapkan salam. Bisa dipahami Pak? Apanya? Kalau sholat sunat boleh iktisor Pak. Tadi sekali lagi, baik sholat fardu atau sholat sunat boleh iktisor. Ya, iktisor itu apa? Diringkas, yang 4 menjadi 2, yang 2 menjadi 1. Gitu. Bisa dipahami Pak. Nah konteksnya tadi kalau sholat fardu ya niat hukumnya menjadi sholat sunat. Apalagi yang sholat sunat ya tertunaikan
karena dia mau mengejar sholat berjamaah. Jadi sekali lagi Pak, jangan dibatalkan di tengah jalan sampai apa? Tidak mengucapkan apa-apa salam gitu. Karena sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, gitu. Kan kadang-kadang gitu orang sieun katingaleun nu tungtungna teh pahala sunat teu beunang, da teu nyebut makmuman nu berjamaah oge. Tidak dapat, itulah karena kebodohan. Oh, ya. Jadi yang dua itu kalau sholat sunat dua bisa jadi satu ya Pak? Iya, ikhtisar, diringkas saja, boleh. Fal aula, karena tadi konteksnya kan mengejar sholat apa berjamaah, itu yang menjadi masalah. Nya, punten, nu pardu tah diringkas nopat jadi dua teh, yang pardu loh Pak, dalam konteks sendiri. Apalagi yang konteksnya sunat, boleh saja. Gitu, tidak menjadi masalah. Wa kama anna idkhala nafsihi ma'al imami fi asnai sholati makrun. Tadi Pak ya sudah disampaikan. Jadi apa di tengah-tengah sholat kemudian dia seseorang yang mengikuti itu niat di tengah-tengah sholat, hukumnya menjadi makruh. Jadi jangan niat di tengah sholat gitu Pak ya. Untuk iktimam menjadi makmum itu hukumnya menjadi makruh. Kadzalika, begitu juga qata'aha bi ghairi udrin, memutuskan sholat berjamaah tanpa udur hukumnya makruh. Dia dari awal nih Pak gitu ya, tanpa udur memutuskan sholat untuk mufarokoh di tengah-tengah jalan. Kalau tanpa udur itu hukumnya menjadi makruh. Tapi kalau ada udur mah boleh. Gitu Pak ya, dari awal dia ikut nih berjamaah, makmuman, imam ya imaman, makmum makmuman. Tapi bikhilafi berbeda, ma'idza kana bihi, kalau ada uzur. Kata twilil imami, seperti apa? Imam ini bacaan suratnya apa Pak? Panjang gitu Pak ya. Surat Al-Baqarah beres. Gitu Pak. Sedangkan makmum apa Pak? Nggak kuat untuk mengikuti siapa? Imam. Boleh Pak keluar dari sholat berjamaah gitunya. Wala yafutu thawabuhu, boleh dia ruku, dia sujud, berarti keluar dari apa sholat berjamaah. Berarti konteksnya dia apa? Mufarokoh, memisahkan diri dari barisan. Karena kenapa? Masalah nama iya imam teh bacaan apa panjang teu kuat geus ngaroroncod gitunya. Apa kalau bisa jadi duduk misalkan boleh enggak? Nah, kalau misalnya menjadi duduk, ya boleh-boleh saja, tidak menjadi masalah. Kalaupun toh dia mau menyelesaikan secara cepat dengan sendiri, la tafutu fadilatul jamaah. Tidak sedikit pun tertinggal keutamaan dari sholat berjamaah. Jadi kalaupun dia mufarokoh, boleh tidak menjadi. Tapi syarat keluarnya itu harus ada uzur. Kalau tidak ada udur, contoh ya bacaan imamnya apa suratnya sedang gitu Pak. Bagaimana kalau tadi kondisinya langsung duduk, langsung duduk sehingga terus mengikuti itimam dengan boleh-boleh saja. Karena kenapa? Wajib itu bagi mereka yang mampu berdiri. Ya, kalau tidak mampu boleh duduk, tidak menjadi masalah sebetulnya. Jadi kalaupun toh mau keluar sholat berjamaah pun ditilai tetap sebagai sholat berjamaah meskipun dia mufarokoh. Tapi syarat memutus sholat berjamaah dengan imam itu harus ada udur syar'i. Sekali lagi, udurnya udur syar'i. Contoh di sini adalah kata twilil imam, seperti imam terlalu memanjangkan bacaan gitu Pak ya. Sedangkan mungkin makmum Pak rusuh mungkin Pak ya. Mau rusuhnya tuh misalnya kalau kita mau tinggal pesawat atau kereta atau ini bisa ya? Ya boleh, tidak menjadi masalah. Nah, dan sedikit pun sekali lagi, sedikit pun tidak tertinggal keutamaan sholat berjamaah meskipun dia mufarokoh. Jadi memutus sholat itu artinya memutus sholat berjamaah bersama imam. Boleh, tidak menjadi masalah. Bisa dipahami Pak sampai sana dulu. Ya. Nah, karena buru-buru gitu imam nalam, kalah kalila gitu. Sedikit rusuh boleh. Nah, gitunya keluar dari. Tapi syarat tadi tatwilil imam, syaratnya hanya itu udurnya. Ya imam. Kalau
agak depan di depan misalnya Ya. kita ingin merokok sendiri, terus keluarnya gimana gitu? Karena di belakang itu masih banyak. Ya betul. Kumaha ieu keluar. Kejebak gitu. Kejebak mah ya. Berapa barisan ke belakang. Ya misalkan. Kejebak. Kalau begitu tuh lanjutin sholat sendiri di situ. Apanya? Lanjutkan salat sendiri di sana, Pak, di tempat sholat. Iya. Ya, jadi artinya bukan keluar, maaf nih. Bukan. Enggak Melanjut. Oh, dia melanjutkan. Kemudian kita lebih cepat misalkan. Ya. Kan dia mungkin mau keluar, udah jadi sudah selesai. Karena terlalu panjang, lalu ada keperluan yang lebih urgen misalkan gitu, misalkan tangguh keringan apa gitu ya, mau keluar ternyata Jadi sudah selesai banyak sholatnya. juga gitu makmum yang lain. Nah, Iya. Sabil itu teh. Sabil kumaha ye. Gancang salat beres keluar. keluar nggak Gitu. Ya, salatnya di belakang. Lamun sakirana memang pirusuheun ya. Tah ya. Berarti antisipasi sebelum salat. Kira-kirana salat urang pirusuheun, bisi imam teh memang bacaanana panjang, atuh sing surti we ulah calik di mana. Di payun gitu. Jadi mungkin itu antisipasinya sebelum sholat, karena kan terjebak itu mah, sholat sudah selesai gitu ya, mau keluar gitu. Nah itu mungkin ya. Dari imam yang terlalu panjang Pak ya. Ya. Tapi kalau dari diri sendiri gimana Pak? Udah baca apa keluar pengen buang air lah. Oh itu tidak udur syar'i. Ya, tidak udur syar'i. Dulu kan apa Pak? Dulu sudah disampaikan yang membatalkan sholat itu adalah mendahului imam berapa rukun? 2 rukun. Kalau mendahului karena sebab lupa dan bodoh, jadi karena sebab mendahului imam 2 rukun, sebabnya itu udurnya itu cuma 1, lupa dan bodoh. Maka tidak menjadi batal mendahului imam karena bodoh, karena lupa. Ya, jadi udurnya mendahului tidak dikategorikan apa udur syar'i jika memang terjadi mau mau ke belakang gitu. Ini kan yang di sini udur syar'inya adalah tatwilil imam. Gitu ya. Tatwilil imam itu imam bacaannya terlalu panjang atau ruku dan ini terlalu lama gitu. Itu mungkin Pak konteksnya ya. Gitu. Jadi tidak menjadi udur. Wa yajuzul intiqalu li jama'atin ukhra. Boleh Pak. Ya, al intiqal berpindah li jama'atin ukhra, berjamaah kepada yang lain. Boleh. Jadi sudah selesai awe salam Pak. Kemudian masbukan ya. Kemudian kan yang satu menjadi apa? Imam, yang satu menjadi makmum. Itu hukumnya jaiz, boleh. Jadi sekali lagi hukumnya boleh. Jadi setelah sholat fardu tertunaikan Pak secara berjamaah, kita melanjutkan lagi apa? Sholat berjamaah yang satu kan contoh dia masbukan Pak ya. Jadi mau sendiri-sendiri atau mau sholat berjamaah? Kalaupun toh berjamaah hukumnya jaiz, hanya boleh. Jadi bukan sunnah. Gitu Pak ya, hukumnya apa? Jaiz. Jaiz itu boleh. Toh kalau mau ditunaikan lagi secara berjamaah. Tidak pun juga sebetulnya mah la tafutu sholatu jamaah. Tidak tertinggal sedikit pun keutamaan sholat berjamaah. Jadi kira-kira Bapak milih yang mana nih? Mau masing-masing atau berjamaah? Nah, itunya. Ila kecuali pil Jumat. Yang tidak boleh itu di dalam sholat Jumat gitu Pak ya. Jadi pindah satu Jumatan kepada Jumatan yang lain. Lama yalzamu min insai Jumatin ba'dahu. Kalau begitu mah dia menunaikan 2 kali sholat Jumat. Itu tidak boleh intikal pipinahan sarokaat di dia ke berkah itu gitu Pak ya. Tidak boleh. Walau alimal ajir annal mustajir yamna'uhu minal jamaah. Wah ini pawas nih. Jika seorang al-ajir itu apa buruh gitu ya. Annal mustajir sesungguhnya juragan nih. Jadi kan mau datang sholat berjamaah
Pak nih, tanaga orang, pikiran orang teh geus disewakeun ka siapa, Pak? Ka juragan nih. Gitu. Sedangkan apa? Jika tidak ada dia, gitunya, keutamaan sholat berjamaah itu akan mengurangi, gitu ya. Gimana nih? Yamna'uhu minal jamaah, gitu. Sehingga apa-apa juragan ini melarang dia untuk sholat berjamaah, gitunya. Wa kana syiarul jamaah, sedangkan syiar berjamaah itu ya taqawaqafu, tergantung ala huduri, atas kehadiran dia. Haruma, maka hukumnya menjadi haram alaihi, kepadanya, kepada tadi teh siapa Pak nih? Al-ajir, gitu Pak ya. Ijaru nafsihi, menyewakan dirinya ba'da dukhulil waktu, setelah masuk waktu sholat. Iya, jika memang dengan kehadirannya mengurangi keutamaan sholat berjamaah, akan menjadi haram. Jika di sini Pak, ya tawaqqafu ala hudurihi, gitu, dengan kehadirannya akan mengurangi keutamaan sholat berjamaah. Artinya apa? Kalau saya tidak hadir nih, nggak akan ada sholat berjamaah, maka itu hukumnya menjadi haram. Bisa dipahami Pak? maksudnya Bukan sholat berjamaahnya, gitu. Jadi buat iya, haram buat siapa? Buat dirinya untuk menyewakan menyewakan dirinya untuk tidak sholat berjamaah. Karena kenapa? Kalau tidak ada dirinya, sholat itu tidak tertunaikan berjamaah. Contohnya Pak. Contohnya mungkin yang sedang tertunaikan itu jamaah teh matuh ya, makmum teh. Jadi kalau tidak ada dia, tidak ada sholat berjamaah, karena sholatnya teh anu ka masjid ngan sorangan gitu. Iya, kan kalau duaan mah sudah tertunaikan kan, bisa dipahami Pak? Ya itu mah ya jelas. Iya, maka hukumnya dia menyewakan tenaganya kepada orang lain, hukumnya menjadi haram. Karena kenapa? Tidak akan tertunaikan sholat berjamaah. Tapi kalau kalau terwakili mah dari dia malah bapak dek ngagadekeun tanaga ka juragan oge waktuna salat mah. Karena kenapa? Tidak akan berpengaruh sedikit pun tertunaikannya salat berjamaah. Bisa dipahami Pak konteksnya? Haruma, maka hukumnya menjadi haram menyewakan diri kepada orang lain sehingga salat tidak tertunaikan secara berjamaah. Gitu. Kalau dibalik misalkan waktunya berjamaah, kalau kita menyuruh orang itu, kamu jangan dulu berjamaah ya, kamu tugas ini yang ini misalkan. Ya boleh, tidak menjadi masalah. Justru yang menjadi haram itu jika memang dengan orang tersebut tidak tertunaikan sholat berjamaah, itu akan menjadi haram. Dirinya nih yang makmum ini ngagadekeun tanaga jeung pikiranna demi sifatnya ya keuntungan dunia gitu Pak ya, dijual gitu Pak ya. Jadi kan maaf, kalau seseorang berangkat pagi kemudian pulang sore, ya itu kan tos ngagadekeun Pak ya, geus ngagadekeun seluruh tenaganya gitu ya kepada siapa? Kepada dununganana gitu. Itu wajib hukumnya Pak, taat kepada siapa? Kepada juragan, wajib gitu Pak ya. Jadi teringat tadi kan nggak boleh sehari itu nggak boleh jumatan 2 kali. Ya. Contoh. Saya lagi dengar khotbah ini kan. Pak, ini ada rukun yang tidak sempurna. Ya. Ahli kelas sudah khotbah juga. Betul. Kan? Ya. Langsung sholat. Saya lagi sudah selesai sholat ini. Saya lagi khotbah belum selesai. Ya betul. Ini kan nggak sempurna. Kabur sholat sana boleh kan begini? Tahu nggak di sana kesempurnaannya? Itu juga. Misalnya, anggapnya tahu nih. Ya. Di situ Pasti sempurna. Ya. Misalnya, Ya. paham inilah pasti gitu. Karena jarak dekat gitu ya. Ini. Gimana tadi kan nggak boleh katanya. Ya, Sekarang betul. kan seperti kasus seperti itu. Iya, tidak boleh itu di sini kan konteksnya adalah di atas nih, intiqal, berpindah berjamaah dari satu Jumat kepada Jumat yang lain. Kalau kasus seperti yang saya Gitunya. Jika kasus itu memang yang terjadi karena ada syarat
yang tertinggal, karena itu mah syarat yang tertinggal, maka rukun yang tertinggal berarti dia tidak sah sholat Jumatnya. Bisa dipahami Pak? Tapi kan belum diganti sholat. Apanya? Iya, berarti dia belum menunaikan sholat Jumat. Bisa dipahami Pak? Iya. Berarti yang dua, kenapa dia melaksanakan sholat duhur atau sholat Jumat kembali? Ya, karena sholat yang ia lakukan belum memenuhi syarat dan rukun. Berarti jika sholat belum memenuhi syarat dan rukun, berarti dia belum sholat. Bisa dipahami Pak? Berarti hukumnya apa? Dia belum sholat Jumat. Berarti jika dia tidak menunaikan kembali, berarti dia tidak sholat Jumat. Yang tidak boleh itu berjamaah 2 kali. Di sini sah, di sana sah. Itu bisa dipahami. Ya kalau tertinggal rukun mana itu mah berarti apa? Ya batal Jumatnya. Gitu. Kalau tertinggalnya misalkan khutbahnya tertinggal, lalu tertinggal 1 rakaat Jumat, lebih baik Jumatan atau lebih baik sholat zuhur? Ikuti proses Jumatnya dulu, Pak ya. Ya, kemudian nanti sempurnakan dengan salat duhur. Nah, atau meni berang-berang ting kamana. Bikin datang. Misalkan ketiduran lah. Iya. Iya, kan khutbah itu dihitung 2 rakaat duhur gitu ya. Berarti dia jika dia tidak mengikuti apa Pak? Iya, salah saya. Gitu. Gitu. Nah, gitu. Jadi gitu Pak ya konteksnya. Ya. Adakah syarat jumlah makmum antara sholat berjamaah biasa dengan sholat Jumat? Ya, betul. Soalnya kalau sholat Jumat kita berada di suatu tempat hanya berdua saja Betul. dengan sholat biasa. Ya, betul. Kalau sholat biasa, ya sholat biasa selain sholat Jumat, imam tentu seorang, makmum seorang. Tatkala dia mengucapkan makmuman, maka sholat sudah ditunaikan secara berjamaah. Meskipun tadi Pak makmumnya itu 1 orang. Gitu, makanya jika makmumnya 1 orang tadi Pak, hukumnya haram dia menggadekan dirinya kepada orang lain jika sudah dekat apa Pak? Waktu sholat berjamaah. Karena kalau tidak ada dia, tidak akan tertunaikan sholat berjamaah. Maka haram dirinya menyewakan apa Pak? Kepada orang lain. Gitu. Jadi imam 1, makmum 1 itu cukup, sudah tertunaikan sholat berjamaah. Kalau sholat Jumat memang syaratnya arba'ina ahroron, ya 40 ahroron, orang-orang yang merdeka. Jadi jumlahnya harus 40 Pak. 40 juga kaitannya harus mukimin. Tidak termasuk musafir. Iya, tidak termasuk musafir, balighin. Nah, makanya bagaimana Pak? Maaf nih, Bapak nih mukimin. Nah, kan ada orang nanti Jumatan teka tempat batur di tempat sorangan oge apa Pak masih, jadi kan dia suka ngelewatan apa Pak masjid di tempatnya, dia sholatnya ke masjid orang lain. Nah, jika mukimin sudah mencapai 40, maka dia boleh saja Pak untuk apa ke masjid yang lain. Tapi jika mukiminnya dengan dia harus ada 40 itu termasuk dia, maka hukumnya menjadi haram. Itu sholat Jumat apa Pak? Ngalengkahan masjid anu di lemurnya lira. Kalau dengan dirinya kurang dari 40. Misalnya kan seperti Pak Hakim. Ya. Kalau nggak yakin bahwa itu Mukimin. nggak mengenai rukun, lewat aja. Kemungkinan Ya. bahwa masjid tersebut kotaknya tidak memenuhi 5 rukun. Ya. Apakah dia mungkin di situ kurang dari 40 jamaahnya? Ya. Ya. Tapi kita merasakan bahwa kalau kita itu di situ, kita tidak menjadi sholat jamaah atau sholat jamaah kita karena kotaknya rukunnya tidak memenuhi. Nah itu boleh nggak kita lompat masjid sebelum? Kalau apa? Ya kalau sudah terpenuhi mah boleh, tidak menjadi masalah. Ya, ya. Di dalam kitab Muhadzab itu jelas, memang tidak boleh, hukumnya menjadi haram.
Kalau memang pada tempat tersebut mukimin tidak tertunaikan berapa Pak? 40. Jadi memang mukimin jangan kemana-mana. Meskipun Apa? secara rukun khutbahnya tidak memenuhi, wajib tetap di situ. Meskipun secara rukun khutbah tidak terpenuhi, iya wajib di sana. Berarti dia nanti muadah. Sholat lah. Iya sholat lagi, sholat duhur lagi. Karena kenapa? Syarat tidak terpenuhi. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Kecuali kita musafir. Ya, Saya kecuali. Ini dulu kan. Ya, konteksnya musafir. Kalau musafir mah di mana saja boleh. Konteks musafir mah gitu. Yang mukimnya kurang dari 40 itu wajib di situ atau Enggak, jadi yang mukimin itu enggak jangan kemana-mana gitu sebelum terpenuhi di sana berapa? makanya warganya cuma 15 kakak itu Iya, iya, berarti yang mukiminnya, maaf, tidak, jangan ke mana? Jangan ke masjid yang lain. Jumlah 40 tersebut kan tadi nanti sudah apa? Sudah dihitung dengan apa Pak? Musafirin gitu. Cuma yang mukimnya jika dia tidak dengan dia, maka hukumnya menjadi haram. Kalau musafir mah boleh ke sana kemari juga, tidak jadi masalah. ya, takutnya kan Gitu. tidak terpenuhi 40 misalnya cuma 15 itu maksudnya Jumatan tetap jalan-jalan kan Iya, tetap laksanakan. Cuma berarti tidak memenuhi syarat berapa Pak? 40 berarti dia melaksanakan sholat duhur. Jadi ada antisipasi hukum. Berjamaah juga. Iya, berjamaah juga ditunaikan secara berjamaah. Sholat apa? Zuhur. Contoh tidak ada dengan musafirin gitu Pak ya. Dan itu banyak terjadi di kampung-kampung. Di kampung banyak itu. Iya, karena ke masjid itu jauh. Oh, contoh ke masjid Jami, masjid pusat gitu Pak ya. Gitu. Sehingga menjadi madarat. Akhirnya apa? Kanu jauh hente di tempat sendiri tidak dilaksanakan sholat Jumat karena kurang memenuhi syarat. Gitu kan ini timbul madarat. Masalahnya kan jadi tidak sholat Jumat. Sudah tunaikan saja meskipun dalam berapa Pak? 15 orang. Nanti setelah sholat Jumat lakukanlah sholat apa? Zuhur. Dan itu berangsur-angsur sebetulnya akan dengan sendirinya nanti dengan berjalan waktu akan sampai mencapai berapa? 40 itu kan cuma 4 baris 10 orang itu ya. Nanti yang itu konteksnya. Sholat Jumat itu kan arti katanya Jumat itu awalnya kan berkumpul ya. Ya. Lalu menjadikan 6 hari. Pengalaman saya di satu tempat sedang penelitian hanya 4 orang Betul. jatuh hari Jumat. Syarat sholat Jumat itu kan harus ada imam, harus ada Betul. makmum. Ada pendapat tadi 40, tapi terjadi saya 4 orang. Ya, betul. Lalu sholat yang lain kan harus ada khutbah. Ya. Ya, di acara kami ketika Itu khutbah. Ada juga yang khutbah. Ya, mungkin kurang memahami lah soal tabung ya. Nah, lalu mulai yang penting dia melakukan khutbah bisa ya. Ya, boleh. Dalam 4 orang itu salah satu kan diantaranya Jumat itu adalah khutbah berapa? Dua khutbah. Jadi yang 4 orang contoh tadi Pak ya tertunaikan dengan apa Pak? 4 orang dengan apa? Ada khutbah, ada imam gitu khutbah seperti bagaimana biasa. Penuhi sholat Jumat, tapi tetap syarat tidak memenuhi berapa? 40 menurut mazhab Imam Syafi'i, maka harus ditunaikan lagi sholat zuhur. Itu iya karena tadi Pak meskipun ada khutbah, apalagi kalau tidak ada khutbah atau lain sholat Jumat. Kalau tidak ada khutbah mah karena di antara rukun sholat Jumat itu ada rukun khutbatani 2 kali khutbah. Jadi 2 kali khutbah itu menjadi rukun. Rukun-rukun Jumat Pak ya. Nah itu mungkin nanti Pak lebih jelasnya lagi sebetulnya kita akan bahas secara rinci nanti di sarannya bab sholat Jumat di sini. Insya Allah Pak ya. Jadi lebih jelas lagi lah Insya Allah. Jadi ini jadi pertanyaan sudah kemana-mana nih bahasan belum kita bahas Pak ya. Nah itu.
Aduh, cukup dulu Pak ya. Ya. Ini nggak gantung nih sedikit lagi nih. Nggak apa-apa, nanti kita ulangi lagi. Terusin aja, kan gantung mah. Sudahlah, udah waktu istirahat Bapak tuh yang lain. Kasihan. Nggak apa-apa, kita ulang lagi terus Pak ya. Kita ulang-ulang lagi ilmu insya Allah. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Subhanallah wa bihamdihi.